tentang buku ini banyak disalahartikan oleh orang, hanya dianggap sebagai bisnis yang sangat sederhana gitu. Padahal ini sebuah bisnis yang besar dan ini membutuhkan divisi-divisi yang berbagai macam dari finansial, editorial, marketing, percetakan dan juga ada juga marketing. Termasuk juga ada channel-channel dari seperti marketplace, ada juga para perpustakaan, ruang teman-teman baca, para penulis dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti ada aspek hukumnya seperti hukum pembajakan, copyright, foreign rights, seperti kita kalau beli buku terjemahan, itu harus kita datangi penulis aslinya atau penerbit aslinya. Dan banyak penerbit-penerbit di Indonesia, mereka ketika menerjemahkan buku-buku perkuliahan atau buku-buku yang berbahasa Inggris, tanpa mendatangi penerbit yang menerbitkan buku itu dalam bahasa asli, biasanya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa yang lainnya gitu. Ini dalam hukum perbukuan menyalahi aturan kalau secara internasional bisa digugat. Sekarang kita masuk ke manajemen pracetak ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum buku itu hadir di tengah-tengah pasar, sebenarnya proses yang sangat panjang itu adalah di proses editorial. Orang-orang di Indonesia hanya menghargai buku hanya sebatas kertas, kemudian tinta, kemudian kata-kata yang ada di dalamnya. Hanya sekedar itu aja, sehingga banyak orang-orang di Indonesia yang itu ketika membeli buku, mereka males gitu kan untuk spending buku atau spending untuk beli buku. Makanya seperti yang saya katakan kemarin, untuk spending buku kan kemarin cuma 60.000 atau 45.000 gitu ya. Dan itu untuk 1 tahun. Padahal kalau kata dosen saya di Oxford sana, yang mahal dari buku itu adalah proses kreatifnya, proses editorialnya. Seharusnya yang digaji besar itu adalah editor atau orang-orang yang bekerja di departemen editorial. Akan tetapi kalau di Indonesia orang tidak mau keluar duit banyak untuk menggaji editor gitu. Jadi editor hanya digaji pas-pasan, padahal kerjanya sangat berat sekali karena dia harus menganalisis sebuah konten, apakah konten ini layak untuk disampaikan ke publik, apakah konten ini cukup marketable atau enggak gitu. Keberhasilan sebuah buku di awal-awal ini tergantung dari proses editorial yang dipegang oleh teman-teman yang ada di departemen editorial. Ini menjadi dapur inti dari sebuah penerbitan. Di manajemen pracetak ini atau di departemen editorial ini, mereka paling tidak itu ada 5 tugas yang mereka lakukan. Yang pertama itu adalah content acquisition. Jadi mereka itu mencari atau juga kalau acquisition itu yang mencari. Jadi dia mencari manuskrip dari para penulis yang itu akan mereka evaluasi apakah layak diterbitkan atau enggak. Jadi di editorial ini, di proses akuisisi ini, ada sebuah perdebatan yang sangat keras, terutama di editor akuisisinya dengan chief editor atau editor kepalanya gitu ya. Terkadang terjadi sebuah gontok-gontokan dan ketika editor akuisisi ini mengatakan ini buku ini akan marketable, akan laris manis gitu. Mereka juga harus membawa sebuah proposal kenapa buku ini dianggap akan bisa meledak atau menjadi bestseller. Dan mereka di tim itu akan terjadi sebuah perdebatan yang sangat keras di tim editorial sebelum memutuskan ada final statement dari general editornya. Oke, kita akan cetak buku ini gitu. Harusnya seperti itu yang terjadi di penerbit-penerbit besar gitu ya. Ada sebuah proses diskusi yang sangat keras, yang sangat berat dan juga sangat hangat di antara para editor akuisisi dengan editor yang lainnya. Nanti saya akan sampaikan ada banyak tipologi editor yang ada di sebuah penerbitan. Terus di departemen editorial ini mereka juga membangun konten. Jadi
dalam sebuah penerbitan, itu mereka bisa mendapatkan naskah dari penerbit, atau mereka juga bisa membuat sebuah konsep kira-kira genre apa atau topik apa yang bisa dibikin. Kemudian mereka mencari penulis yang cocok untuk menerbitkan tema tersebut gitu. Ada juga sistem yang seperti itu. Jadi konten itu tidak datang dari penulis, tapi mereka meng-create konten itu sendiri, baru mereka mencari penulis. Ada skema yang seperti itu. Terus seperti biasa gitu ya, karena kalau buku ini, kalau hanya sekedar isinya aja kan nggak enak gitu kan. Makanya harus ada kayak ada book covernya. Kalau di UK kita bilangnya jacket, ada jaket bukunya, kemudian juga ada layoutingnya, kemudian bagaimana lembar per lembar buku itu bisa terlihat sisi artistiknya gitu. Makanya layouter juga menjadi sebuah proses yang juga ditangani di divisi editorial. Kemudian juga terkait dengan masalah kontrak. Jadi sebuah buku ketika sudah dianggap layak untuk diterbitkan oleh chief editornya atau general editor, maka ada proses tantangan kontrak dengan penulis. Nanti di kontrak itu akan disampaikan apa hak penulis, apa hak dari penerbit, berapa royaltinya, kemudian copyright-nya berada sama siapa, sama penulis, atau itu dijual putus menjadi hak dari penerbit. Dan termasuk juga bagaimana pemberian royalti itu apakah per 3 bulan, atau per semester, per 6 bulan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kontrak dengan masalah copyright. Copyright ini kalau teman-teman tahu kalau di luar negeri ini sangat rigid sekali di masalah copyright. Pertama, copyright untuk masalah konten gambar. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan kita kan ngambil di Google, udah ambil aja gitu kan. Tapi kalau di luar negeri ini menjadi sebuah isu yang sensitif terkait dengan masalah gambar. Jadi ada cerita seorang profesor di salah satu universitas di London, dia seorang profesor di bidang sejarah seni. Jadi kalau sejarah seni itu kan dia harus nyari gambar-gambar atau foto-foto, misalnya kayak performance dari konser para pianis atau konser-konser grup-grup musik di era-era lama gitu ya. Jadi untuk mendapatkan foto itu dia harus datang ke library atau ke kantor arsip dan dia harus bayar untuk memakai foto-foto itu di buku dia, dan itu bayarnya lumayan mahal gitu. Ada proses seperti itu. Jadi copyright ini sangat rigid dan di Indonesia belum terlalu belum terlalu ngeh atau belum terlalu mempedulikan tentang masalah copyright ini. Itu juga diurus oleh divisi editorial. Kemudian juga editorial juga mereka akan mengurus ISBN atau penomoran buku. Kalau di Indonesia itu mengurusnya di Perpusnas. Nanti akan saya tunjukkan gambar apa sih item-item yang akan diisi ketika kita mengajukan ISBN sebuah buku ke Perpusnas. Atau dia kalau misalnya di penerbitan jurnal itu namanya ISSN. Kalau ISSN ini pengurusannya ke LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ke LIPI. Kalau ISBN dia ke Perpusnas pengurusannya. Oke, teman-teman sekalian, jadi editor ini banyak itunya ya, banyak varian-variannya, termasuk juga ini stratifikasinya juga banyak. Jadi ada asisten editorial dan lain sebagainya. Ini saya coba untuk jelaskan satu persatu. Apa namanya itu stage atau level-level karir di editor. Yang paling tinggi itu namanya itu editorial director. Jadi kayak apa? Direktur editorial gitu ya. Jadi dia menangani seluruh hal yang berkaitan dengan editorial. Contohnya gini, dia harus di tangan dialah sebuah naskah itu akan di-approve atau disetujui untuk diterbitkan atau di-reject atau dikembalikan ke penulis karena dianggap tidak layak gitu. Di tangan dialah keputusan itu berada. Kemudian juga dia harus menguasai tentang masalah finansial.
Dalam artian seperti ini, kenapa finansial menjadi sebuah hal yang krusial dalam penerbitan? Karena ini terkait dengan bentuk buku yang akan dicetak. Dalam artian gini, ada buku yang itu dicetaknya seperti novel gitu ya. Novel itu kan kertas yang ringan. Kemudian sehingga biayanya itu bisa murah gitu. Tapi ada buku-buku yang itu dia eksklusif misalnya gitu ya. Eksklusif dia harus dicetak dengan kertas yang lux, kemudian dia harus hard cover atau cover yang tebal itu, kemudian dia harus full color. Seorang editorial director dia harus ngerti tentang masalah ini. Termasuk juga berapa kopi yang akan yang akan diputuskan akan dicetak. Jadi apakah ini cuma 500 karena bukunya marketnya terlalu kecil, apakah itu bisa sampai satu cetakan itu 10.000 di cetakan pertamanya. Ini kemampuan untuk membaca market atau keterserapan buku ini harus menjadi sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang editorial director. Terus dia juga harus punya sisi estetis atau aesthetic issue. Aesthetic issue ini terkait dengan masalah pemilihan cover buku, termasuk juga pemilihan warna covernya, kemudian gambar yang akan dimasukkan di cover itu menjadi sebuah perdebatan yang sangat krusial juga di buku. Karena buku itu kan secara penampakan utamanya atau penampakan pertamanya ketika orang datang ke toko buku atau ketika dia dipajang di marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya, itu kan yang dilihat itu kan menampakkan cover bukunya gitu sebelum orang masuk ke daftar isi dan kepada isinya itu sendiri. Oleh karena itu kemampuan estetis terhadap buku itu harus dikuasai, termasuk pemilihan font. Kalau saya dulu di UK ketika ada kuliah design and production, itu ada buku sangat tebal sekali yang itu hanya mengulas tentang tipografi atau buku yang membahas tentang perhurufan. Perhurufan yang cocok kalau misalnya untuk novel cocoknya apa nama fontnya. Kalau untuk buku-buku akademik apa yang cocok gitu. Font-font yang serius misalnya. Kalau yang novel mungkin font-font yang itu apa ya, karena novel tebal-tebal yang itu ringan di mata gitu. Yang tidak terlalu banyak lekukan-lekukannya gitu. Itu estetis isunya. Kemudian juga editorial director ini dia harus menjalin sebuah komunikasi yang bagus dengan penulis-penulis spesial bagi penerbit itu sendiri. Artinya gini, jadi ada beberapa penulis yang itu dianggap sebagai penulis yang menjadi brand dari penerbit itu sendiri gitu ya, karena bukunya laku gitu kan. Atau special author itu seperti kayak artis. Ada cerita misalnya, dulu Bentang Pustaka dia akan menerbitkan buku anak gitu, buku anak. Kemudian ceritanya itu diambilkan dari Maudy Ayunda. Jadi Maudy Ayunda ketika dia masih muda-muda ya, sekarang juga masih muda. Ketika dia dulu itu dia pernah bikin kayak diary cerita tentang anak gitu, cerita tentang anak. Kemudian cuma hanya tulisan aja, sehingga Bentang Pustaka yang di Yogyakarta itu dia harus melakukan treatment cerita dengan Maudy, ini ceritanya seperti apa sih, karakter gambar yang akan ditampilkan seperti apa gitu. Jadi untuk penulis-penulis yang itu spesial, artis atau penulis-penulis yang punya nama besar itu harus dihandle oleh direktur editorial yang paling tinggi. Kemudian publicity ini terkait dengan kemasan-kemasan, bagaimana mempublikasikan atau menyampaikan buku ini kepada publik. Nanti akan terkait juga dengan itu juga dengan marketing. Kalau publicity ini lebih kepada bagaimana media mengcover dari buku itu tersebut. Biasanya kan ada book review di koran-koran nasional atau di koran-koran daerah. Jadi mereka menjalin relasi dengan media yang akan mempromosikan buku itu. Itu publicity-nya. Kemudian dia juga harus berhubungan dengan berbagai macam orang atau dia harus berhubungan dengan baik dengan seluruh divisi yang ada di sebuah penerbitan itu. Dengan orang percetakannya, dengan orang finance-nya atau orang keuangannya,
termasuk juga departemen desain nantinya. Ini kerja dari editorial director. Kemudian di beberapa penerbit yang lain, editorial director ini bisa juga dinamakan kayak editor in chief atau senior editor atau executive editor. Sebenarnya kerjanya hampir sama, mungkin ada itu aja ya, ada beberapa perbedaan aja. Misalnya kalau untuk editor in chief ini namanya sama aja sih, senior editor, executive editor. Dia harus mensupervisi atau mengontrol operasi harian dalam departemen dia sendiri di editorial itu. Jadi dia harus mengawasi bagaimana kerja-kerja editor yang ada di divisinya. Baik itu di proofreadernya, kemudian juga bagian layouternya seperti apa, termasuk juga yang di buku-buku yang diakuisisi oleh editor akuisisi. Kemudian dia juga mereview manuskrip-manuskrip yang dikirimkan oleh penulis ke penerbit tersebut. Dia harus baca gitu kan. Terkadang kalau yang apa ya, biasanya itu tidak langsung keseluruhan bukunya, tapi seperti outline aja. Jadi kayak ringkasan dari isi cerita buku tersebut, kemudian itu direview oleh dari editor in chief ini. Terus dia juga bekerja dengan penulis dan juga agent. Agent sebenarnya atau literary agent di UK itu sangat apa ya, sangat dikenal, tapi terminologi atau istilah agent di Indonesia tidak terlalu terkenal dikarenakan biasanya penulis di Indonesia itu mereka langsung berhubungan dengan penerbit. Tapi kalau di UK atau di Eropa, biasanya penulis itu akan cari agent, kemudian mereka submit ke situ, diskusi, kemudian agent itulah yang akan menawarkan naskah tersebut kepada penerbit. Jadi mereka semacam kayak makelar gitu ya, semacam makelar, tapi makelar dalam sisi positif gitu ya, membantu para penulis-penulis untuk mendapatkan penerbit yang pas untuk cerita atau buku atau naskah yang ingin dia terbitkan. Nah, karena terkadang penulis itu mereka bisa nulis, tapi ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan penerbit, mereka punya keterbatasan di sana gitu. Di sanalah gunanya agent, tapi di Indonesia masih belum terlalu dikenal istilah ini. Terus dia juga harus apa namanya ya? Dia harus merutekan. Routing itu dia harus mentransmisikan atau membawa manuskrip yang sudah dikatakan layak untuk diterbitkan, kemudian dia harus kirim ke in-house system. Dia harus kirim ke divisi-divisi yang lain. Jadi kalau misalnya sudah selesai, dia harus kirim ke percetakan, divisi percetakan. Kalau dia nggak punya percetakan, dia harus kirim ke percetakan di luar penerbitnya. Itu pekerjaan dari editor in chief atau senior editor. Kemudian ada namanya itu acquisition editor. Jadi editor akuisisi. Jadi editor akuisisi ini dialah yang menjadi kayak garda terdepan dari sebuah penerbitan untuk mengatakan bahwasanya buku ini cantik atau buku ini benar. Dalam artian gini. Jadi editor akuisisi dia akan berhubungan dengan agent kalau di Eropa, atau dia akan berhubungan dengan penulis, dan dia harus memberikan kesan yang positif terhadap penerbit yang dia bawa, nama penerbit dia, tempat dia bekerja. Sehingga kebagusan atau penampakan orang terhadap sebuah penerbitan ini tergantung dari editor akuisisinya itu sendiri. Karena ketika dia menerima atau dia menolak sebuah naskah, itu dia harus dengan a polite way, atau dalam artian dia harus tidak menyinggung perasaan dari penulis itu sendiri. Jadi kalau misalnya tulisan itu jelek gitu kan, dia harus bisa membangun sebuah bahasa yang itu tidak menyinggung atau menyakiti perasaan dari penulis. Jadi seperti itu, kemudian kerjaannya dia bisa mereject, menolak, atau dia bisa menerima sebuah proposal atau outlines atau manuskrip dari sebuah naskah buku yang ditawarkan oleh agent atau ditawarkan oleh seorang penulis. Terus, ketika itu sudah disetujui oleh editor akuisisi, naskah itu belum final diterima oleh penerbit tersebut. Karena dia harus berdiskusi atau mengadakan rapat dengan
editor yang lainnya dengan tim marketing dan juga dengan editorial director atau direktur editorial yang paling tinggi. Nah, dan seringkali yang terjadi di rapat itu adalah seorang editor akuisisi harus mendefend atau harus berargumen untuk mempertahankan bahwasanya naskah yang dia terima itu dari penulis atau dari agent itu memang layak diterbitkan oleh penerbit tersebut gitu. Makanya dia juga harus defend book proposal. Dia harus menyampaikan kenapa buku ini akan laku, apa alasan-alasannya. Nah, di sana perdebatannya akan sangat sengit sekali. Itu pekerjaan dari editor akuisisi. Terus di editorial ini atau di departemen editor juga ada nama itu development editor. Jadi kerjaan dari development editor ini dia adalah memegang pembangunan sebuah buku atau perancangan sebuah buku. Jadi biasanya ini terjadi di buku-buku textbook atau buku-buku ajar, baik itu di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah, buku-buku kurikulum gitu ya, sesuai dengan kurikulum. Dia harus membangun perancangan sebuah buku. Nah, seringkali dia harus bekerja dengan spesialis, orang-orang yang di bidang itu, baik itu spesialis dari peneliti atau orang yang expert di bidang tertentu, atau dia juga bekerja dengan profesor di perguruan tinggi. Misalnya gini, ada buku tentang kedokteran, sementara si development editor ini dia basic background pendidikannya itu mungkin marketing, atau dia basicnya sastra gitu ya. Makanya ketika ada buku yang itu berkaitan dengan kedokteran atau ilmu-ilmu kesehatan, dia harus mencari profesor yang itu tahu tentang dunia-dunia kedokteran atau dunia kesehatan, sehingga buku yang ditampilkan atau buku yang akan dia rancang itu memang sesuai dengan keilmuan yang sudah ada gitu. Tidak melenceng, karena kalau buku setelah menjadi sebuah pegangan di sekolah atau di perguruan tinggi, kalau salah itu akan menjadi bahan tertawaan di kalangan akademisi atau akan diprotes oleh mahasiswa. Nah, untuk mendukung perancangan sebuah buku, terkadang development editor ini dia harus menghadiri seminar-seminar ilmiah gitu. Dia harus ikut conference, dia harus ikut seminar nasional internasional terkait dengan buku yang akan dia rancang, sehingga dia bisa bertemu dengan para expert di topik buku yang akan diterbitkan oleh penerbit dia bekerja. Terus juga ada production editor. Production editor ini dia harus menangani flow. Flow itu kayak apa ya? Proses bagaimana manuskrip ini dari awalnya masuk, kemudian dicek, kemudian setelah disetujui untuk diterbitkan, kan ada proses kayak proofreading-nya, typesetting-nya. Dia harus mengawal flow itu, proses-proses itu dari awal. Pertama, misalnya dia harus menempatkan naskah buku tersebut ke komputer di kantor, misalnya di komputer disk, atau dia juga harus punya versi hard copy-nya gitu untuk manuskripnya, manuskrip buku tersebut. Terus dia juga harus men-tracking atau melacak sejauh mana manuskrip ini sudah berjalan, sejauh mana, apakah masih di proses proofreading atau masih berada di peer review, atau dalam artian ketika buku ini buku ilmiah, maka dia harus dianalisis oleh namanya itu reviewer. Baik itu reviewer di internal ataupun reviewer yang itu berada di luar penerbit itu sendiri. Biasanya akan dikasih ke profesor atau para dosen di perguruan tinggi. Jadi sejauh mana naskah itu sudah sampai, termasuk juga dia harus ngecek kalau misalnya buku ini ada foto-fotonya gitu ya, ada foto-fotonya, dia harus ngecek kira-kira color-nya atau gradasi dari foto tersebut enak nggak ketika dilihat ketika sudah dicetak gitu. Makanya dia akan bikin dummy gitu kan, bikin kayak proof buku sebelum itu dicetak massal. Terus dia harus ngecek juga proper placement of the index. Jadi buku itu dia ada indeks itu adalah kata-kata kunci yang ada dalam buku, kemudian dia berada di belakang. Kemudian indeks ini misalnya kayak kata buku apa ya, misalnya kayak buku filsafat gitu ya. Dia misalnya kayak Habermas atau Marxis.
kata marxis itu masuk di kata-kata di indeks, kemudian dia cek kata marxis itu ada di halaman berapa aja di buku itu. Maka ini menjadi pekerjaan seorang production editor. Terus dia memonitor tentang production proses, jadi proses percetakan buku ini kayak gimana, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan ketika rapat di editorial departemen itu. Karena terkadang ketika memproduksi itu banyak hal-hal yang itu missing di sisi percetakannya gitu. Maka dia harus monitor terus. Kemudian juga dia akan mendapatkan nama itu book Geles. Book Geles ini kalau di kita kan apa ya? Saya dulu pernah lihat itu. Jadi kalau kita cetak banyak buku itu, jadi kertasnya itu kertas gede karena kertas yang masuk itu tidak seperti kertas ketika kita fotokopi gitu ya, yang sudah bentuknya itu A4. Tapi dia gede gitu kan karena dia kertas roll kemudian itu digulung biasanya. Jadi dari pabrik kertas itu digulung sangat besar sekali, ada berapa meter gitu, saya pernah lihat di Malaysia. Itu yang masuk dan dia harus memperhatikan itu dalam bentuk tidak dalam pages atau dalam sheet yang itu A4, tapi dia harus lihat dalam bentuk yang besar itu. Mungkin berapa saya juga nggak tahu karena itu sangat besar bukunya, bisa 1 meter, ya 1 meteran atau 2 meteran kalau nggak salah. Yang apa namanya itu kertas yang bergulung itu. Terus yang terakhir adalah ada asisten editor. Asisten editor ini dia pekerjaannya membantu editor-editor yang lain, termasuk nanti dia juga bisa jadi proofreader, dia juga bisa kayak layouter dan lain sebagainya. Dan juga mungkin di sini juga mungkin ada desainer dan lain sebagainya. Itu untuk kategori pekerjaan-pekerjaan atau sub-sub divisi yang ada di departemen editorial. Ini kelihatan nggak? Halo? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Jelas, Pak. kurang jelas. Kurang, Pak. Oh, kurang jelas ya. Nanti kalau udah di PowerPoint teman-teman pegang nanti bisa dilihat. Ini saya menunjukkan bagaimana proses pendaftaran ISBN di Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Dicoba dilihat agak dekat gitu ya. Jadi pertama itu ini, jadi kepengarangan, siapa nama penulisnya, kemudian tahun terbit bukunya, terus kategori buku ini apakah buku untuk anak-anak atau buku untuk orang dewasa aja, atau bukunya bisa untuk semua umur. Kemudian jenis bukunya apakah fiksi atau non-fiksi, apakah terjemahan atau non-terjemahan, terbitannya dari penerbit biasa atau penerbit pemerintah atau penerbit perguruan tinggi atau penerbit swasta. Terus medianya apakah cuma buku tercetak atau dia bisa PDF aja atau EPUB atau audiobooks atau dia bentuknya video. Mungkin ini animasi book gitu ya. Terus ini ada ISBN susulan, pengajuan KDT, iya atau enggak, kategori buku, apakah dia lepas atau berjilid. Jadi apakah buku ini berjilid-jilid atau cuma satu buku aja gitu. Terus nanti setelah ini diisi semuanya, beberapa item ini, nanti kita harus masukin halaman depan dari buku itu tersebut. Kemudian baru kita submit, kemudian nunggu sekitar 3 hari sampai 1 minggu, nanti kita akan mendapatkan nomor ISBN dari Perpusnas. Kurang jelas ya. Ini saya potong dulu. Ini saya mau nunjukin sama teman-teman kayak gimana sih apa namanya itu yang file yang harus kita masukkan untuk mengajukan sebuah ISBN ke Perpusnas. Ini saya tunjukin aja buku yang yang dulu pernah saya ajukan ISBN-nya ke Perpusnas dari penerbitan saya. Udah kelihatan ya. Udah, jadi ini ada halaman depannya. Sorry. Kayaknya saya harus stop dulu.
Jadi kayak gini ya, jadi ada halaman depan, terus nanti ini halaman depan. Kalau nggak ada tadi nggak apa-apa. Ini namanya halaman copyright. Terus ada kata sambutan. Sambutan ini additional atau optional aja. Yang penting itu adalah dari apa namanya kata pengantar dari penulisnya. Terus yang harus dilampirkan yaitu daftar isi. Udah itu aja yang kita lampirkan ketika kita mengurus ISBN ke Propusnas. Hanya halaman-halaman bagian depan aja dalam sebuah buku. Jadi ada daftar isi yang harus dihituin. Kalau misalnya ada daftar gambar juga nggak apa-apa dimasukin gitu. Untuk mendapatkan nomor ISBN dari Propusnas. Gitu. Stop sharing dulu. Tinggal 7 menit ya. Bentar, saya ada beberapa slide lagi yang tadi. Ini yang terakhir. Ini teman-teman sekalian, ini saya tunjukin salah satu kontrak dari seorang penulis dengan UGM Press. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Manisha tadi terkait dengan masalah royalti penulis, ini hanya di pasal tentang royalti. Ini saya hanya tampilkan yang royalti dari penjualan electronic books gitu ya. Jadi yang berlaku secara masif atau secara general di dunia perbukuan, royalti yang diberikan kepada penulis itu rata-rata sekitar 10%. 10% dari harga jual buku. Itu untuk buku-buku yang tercetak, sementara untuk buku-buku yang dalam format elektronik itu royaltinya 15%. Jadi lebih besar. Ini dikarenakan tidak ada item pembiayaan di itunya ya, di percetakan bukunya. Jadi tidak harus ada cost untuk percetakan buku, sehingga penerbit mau untuk menambahkan royalti kepada penulis ketika buku itu dijual dalam bentuk electronic books. Ini contoh salah satu kontrak dengan penulis di UGM Press. Rata-rata akan seperti ini bentuk kontraknya. Terus teman-teman sekalian, di manajemen pracetak ini kita juga harus tahu penerbit ini mendapatkan naskah dari mana aja gitu. Yang pertama kalau di Indonesia yang common adalah biasanya penulis akan ngirim naskah ke penerbit. Itu salah satu langkah pertama gitu ya. Terus yang kedua itu yang tidak common di Indonesia atau tidak terlalu populer di Indonesia itu lewat agent. Jadi ini populernya di US atau di Eropa, dan di UK sendiri pun mereka penulis itu biasanya cari agen dulu atau agent. Kemudian agent yang akan berhubungan dengan penerbit yang dirasa cocok dengan tema buku tersebut. Terus bisa juga penerbit itu mereka menetapkan sebuah konsep buku, kemudian mereka mencari penulis yang tepat. Ini terjadi misalnya kayak ada teman saya, dia S3 Filsafat UGM, kemudian dia pakar di apa ya, di Pancasila dan kewarganegaraan. Terus ada penerbit yang itu dia fokus ke buku-buku soal-soal CPNS, terus dia juga buku-buku SMPTN gitu ya. Kemudian juga buku-buku yang untuk psikotes dan untuk masuk ke sekolah-sekolah kedinasan, dan juga untuk masuk ke sekolah-sekolah militer misalnya, sekolah-sekolah yang dimiliki oleh pemerintah seperti kayak di Akmil, masuk STAN, masuk STIS, dan lain sebagainya. Jadi penerbit ini dia sudah menetapkan konsep, saya mau bikin buku khusus untuk tes CPNS yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kemudian dia kontak teman saya itu, kemudian teman saya itulah yang akan menulis buku, menulis draft tentang soal-soal apa saja sih yang cocok untuk tes PNS di bidang wawasan kebangsaan. Jadi proses yang dia lakukan, dia tidak menunggu penulis mengirimkan naskah ke dia, tapi yang dia lakukan adalah dia jemput bola, dia sudah bikin kayak outline atau proposalnya gitu ya, atau kayak apa namanya ya, list-list yang akan masuk dalam buku tersebut, kemudian dia tinggal mencari penulis yang dirasa dianggap tepat untuk mengerjakan apa yang dia inginkan.
itu bagaimana naskah didapatkan. Jadi macam-macam caranya. Termasuk juga kalau di zaman sekarang itu banyak penulis yang itu dia mendapat naskah itu di platform-platform digital. Jadi seperti Wattpad, kemudian juga ada kayak Novelku dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak aplikasi yang itu menyediakan ruang bagi para penulis-penulis untuk mengirimkan tulisan-tulisan, terutama itu untuk cerpen gitu ya dan novel. Terus nanti penerbit lihat kira-kira mana sih banyak followersnya, banyak yang baca tulisan tersebut, kemudian dia kontak ke penulisnya, kamu mau nggak tulisanmu yang di Wattpad ini kami jadiin buku gitu. Nah, sekarang itu banyak penerbit yang sudah melihat konten-konten itu tidak hanya dari naskah yang masuk, kemudian mereka mencari penulis, tapi mereka juga memantau orang-orang yang punya tulisan di berbagai platform digital yang itu memiliki pembaca yang banyak. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Kayaknya ini enggak. Kayaknya udah habis, udah 2:30. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan kalau masih ada yang belum jelas dari apa yang saya paparkan tadi terkait dengan masalah bagaimana manajemen pracetak dan divisi-divisi yang ada di Departemen Edukasi.